Wah wah wah, kabar bahagia dan mengejutkan publik. Ada misi rahasia PSSI. Shin Tae-yong bertemu Ratu Tisha untuk kualifikasi ronde 4. Sinyal kembali demi tiket Piala Dunia 2026 jadi harapan kami. Alhamdulillah, bikin lega dan patut ditonton sampai selesai. Kepada Erick Thohir, Jens Raven dan Arkan Fikri ungkap kondisinya aman jelang timnas Indonesia U23 versus Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025. Siap gas gempur Vietnam dengan totalitas. Udah sombong duluan. Kim Sang-sik yakin Vietnam hancurkan dengan mudah timnas U23 Indonesia dan juara ASEAN Cup U23 2025. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, kabar bahagia dan mengejutkan publik. Ada misi rahasia PSSI. Shin Tae-yong bertemu Ratu Tisha untuk kualifikasi ronde 4. Sinyal kembali demi tiket Piala Dunia 2026 jadi harapan kami. Publik sepak bola nasional dikejutkan oleh laporan mengejutkan dari harian lokal Korea Selatan yang menyebutkan adanya pertemuan antara mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan tokoh sepak bola nasional Ratu Tisha. Pertemuan yang terjadi secara tertutup di Seoul itu sontak memicu spekulasi luas bahwa PSSI tengah menyiapkan manuver besar merekrut kembali Shin Tae-yong untuk misi berat menuju Piala Dunia 2026. Kabar ini mencuat di tengah panasnya persiapan timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di fase ini, skuad Garuda akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak, dua tim raksasa Asia yang telah berulang kali tampil di putaran final Piala Dunia. Dengan tantangan sebesar ini, kehadiran figur berpengalaman seperti Shin kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati sepak bola nasional. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia senior telah resmi ditangani oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert, yang didampingi oleh pelatih asal Belanda lainnya, Alex Pastoor. Namun banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan mereka, terutama dalam menghadapi tim Timur Tengah yang terkenal dengan gaya bermain cepat, disiplin, dan fisik kuat. Dalam konteks inilah pertemuan antara Shin Tae-yong dan Ratu Tisha dianggap bukan kebetulan. Sebuah sumber yang dekat dengan federasi menyebutkan bahwa pertemuan itu berlangsung serius dan berlangsung lebih dari 2 jam. Membahas kondisi sepak bola Indonesia saat ini serta potensi keterlibatan kembali Shin dalam struktur tim nasional. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai sosok revolusioner yang berjasa besar membangun fondasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahannya, Indonesia mencatatkan banyak pencapaian, termasuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 serta tampil menawan di berbagai turnamen kelompok usia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga dikenal sebagai figur yang memahami karakter pemain Indonesia serta piawai dalam mengadaptasi strategi melawan tim Asia lainnya. Di sisi lain, Ratu Tisha, mantan sekjen PSSI yang kini kembali aktif dalam sejumlah kegiatan strategis di dunia sepak bola, disebut-sebut memiliki peran kunci dalam membuka jalur komunikasi informal antara Shin dan federasi. Meski belum memegang posisi resmi di PSSI saat ini, pengaruh Tisha dalam merumuskan kebijakan teknis disebut masih cukup kuat. Beberapa analis menilai jika benar Shin Tae-yong akan kembali terlibat, kemungkinan besar ia tidak akan menggantikan posisi Kluivert secara langsung, melainkan berperan sebagai konsultan teknis atau penasihat strategi. Skema semacam ini, meski tidak lazim di sepak bola Indonesia, telah diterapkan oleh sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang menggabungkan pelatih asing dengan penasihat regional yang memahami konteks lokal dan lawan-lawan selevel Asia.
Kehadiran Shin di samping Kluivert dinilai akan menciptakan keseimbangan antara pengalaman internasional dan pemahaman kontekstual terhadap gaya bermain Asia. Dengan Alex Pastoor sebagai jembatan komunikasi antara dua pendekatan tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tampil mengejutkan di fase berikutnya. PSSI sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar pertemuan tersebut. Namun seorang pengurus PSSI yang dihubungi menyampaikan bahwa semua opsi tengah dipertimbangkan secara serius demi memastikan kesiapan Indonesia menembus Piala Dunia. Target kita bukan hanya bertanding, tapi berkompetisi dengan sungguh-sungguh. Kami ingin membuka jalan ke Piala Dunia 2026 dan untuk itu kami terbuka pada semua strategi terbaik, termasuk potensi kerjasama teknis tambahan, ungkapnya. Sementara itu, reaksi netizen di media sosial menunjukkan antusiasme tinggi. Banyak yang mendukung jika Shin Tae-yong kembali, setidaknya sebagai pengarah teknis atau penasihat. Bagi mereka, kembalinya Shin bukan sekadar nostalgia, tetapi keputusan strategis yang bisa menentukan arah sejarah sepak bola Indonesia. Arab Saudi dan Irak jelas bukan lawan mudah. Keduanya memiliki kualitas, kedalaman skuad, dan pengalaman bertanding yang jauh lebih matang. Namun, jika Indonesia bisa menyusun tim pelatih yang solid mengombinasikan kekuatan Eropa dan Asia, bukan tidak mungkin Garuda menciptakan kejutan dan meraih sejarah baru. Apakah ini awal dari misi besar yang dirancang PSSI? Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali membantu Garuda terbang lebih tinggi? Semua masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, harapan publik tak pernah padam. Dan mungkin pertemuan diam-diam di Seoul itu bukan akhir, melainkan awal dari cerita besar menuju Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Alhamdulillah bikin lega dan patut ditonton sampai selesai. Kepada Erick Thohir, Jens Raven dan Arkan Fikri ungkap kondisinya aman jelang Timnas Indonesia U23 versus Vietnam di final ASEAN Cup U23 2025. Siap gas gempur Vietnam dengan totalitas. Dua pemain Timnas Indonesia U23, Jens Raven dan Arkan Fikri, membagikan kabar terbaru terkait kondisinya kepada Ketua PSSI, Erick Thohir. Ketika ditanya Erick Thohir, Raven dan Arkan Fikri mengaku bahwa keadaannya telah aman. Raven dan Arkan Fikri sempat diragukan bisa membela Timnas Indonesia U23 kontra Timnas Vietnam U23 dalam babak final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa 29/7/2025 malam waktu Indonesia Barat. Raven mengalami cedera kaki ketika Timnas Indonesia U23 menang 7-6 atas Timnas Thailand U23 lewat adu penalti dalam semifinal ASEAN Cup U23 2025 Jumat pekan lalu. Sementara Arkan Fikri sudah absen memperkuat Timnas Indonesia U23 sejak diimbangi Timnas Malaysia U23 0-0 di penyisihan grup ASEAN Cup U23 2025 21 Juli lalu. Kaki kamu sudah aman? Ujar Erick Thohir bertanya kepada Raven. Iya pak, sudah aman, jawab penyerang Bali United itu. Gimana? Kata Erick Thohir kepada Arkan Fikri. Sudah aman pak, timpal gelandang asal Arema FC itu. Percakapan Erick Thohir dengan Raven dan Arkan Fikri diunggah di akun Instagram @RichThohir Minggu
27-7-2025. Selain Raven dan Arkan Fikri, pemain lainnya yang juga diragukan bisa berlaga dalam partai puncak ASEAN Cup U23 2025 ialah Tony Firmansyah. Buntut cedera, Tony terpaksa diparkir saat Timnas Indonesia U23 menjungkalkan Thailand U23 di semifinal ASEAN Cup U23 2025. Semoga Tony bisa juga ready saat nanti lawan Timnas Vietnam agar Timnas Indonesia U23 bisa full team dan menyuguhkan permainan terbaiknya. Udah sombong duluan. Kim Sang-sik yakin Vietnam hancurkan dengan mudah Timnas U23 Indonesia dan juara ASEAN Cup U23 2025. Vietnam akan menjalani pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia pada laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 27/7/2025. Jelang pertandingan itu, pelatih Vietnam Kim Sang-sik yakin anak-anak asuhnya bisa mengalahkan Timnas U23 Indonesia. Kim Sang-sik akan meminta kepada pemainnya untuk bermain menekan sejak menit pertama melawan Timnas U23 Indonesia. Anak-anak asuhnya jangan mudah menyerah karena ini merupakan pertandingan terakhir di ASEAN Cup U23 2025. Vietnam harus menang lawan Timnas U23 Indonesia untuk mempertahankan gelar juara turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23 itu. Sebelum melangkah ke final, Vietnam melangkah Filipina dengan skor 2-1 pada laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK, Jumat (25 Juli 2025). Sekarang kami hanya memiliki satu pertandingan tersisa untuk tim, pemain, dan saya sebagai pelatih. Laga final ini sangatlah spesial, kata Kim Sang-sik kepada awak media termasuk bolasport.com. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan meminta kepada pemainnya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya di lapangan. Ia yakin dengan apa yang sudah disiapkan, Vietnam bisa menang atas Timnas U23 Indonesia. Saya ingin memberikan kebahagiaan kepada supporter Vietnam. Saya harap ini akan jadi hari yang tidak terlupakan, ucap Kim Sang-sik. Lebih lanjut, Kim Sang-sik menilai pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia akan menjadi laga yang sulit. Ia tidak bisa menyebutkan siapa pemain Timnas U23 Indonesia yang diwaspadai. Sejujurnya tidak ada gunanya berbicara banyak soal menang. Tapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Performa tim kami semakin membaik setiap laga, kata Kim Sang-sik. Pelatih berusia 48 tahun yakin pasukannya bisa menunjukkan performa terbaik. Dengan begitu kami yakin bisa menang, tutup Kim Sang-sik. William Saliba bawa kabar baik untuk Arsenal di tengah rumor Real Madrid. William Saliba memberi angin segar bagi Arsenal di tengah isu panas ketertarikan Real Madrid.
Bek tengah asal Prancis itu menegaskan keinginannya untuk segera menandatangani kontrak baru bersama The Gunners. Usai kemenangan dramatis 3-2 atas Newcastle di Singapura, Saliba menyampaikan harapannya kepada para fans. Saat ditanya kapan akan memperpanjang kontrak, ia menjawab singkat namun penuh makna, "Semoga segera. Tahun ini kami akan berusaha menang," katanya kepada AFTV sambil menangkupkan tangan sebagai simbol tekad. Meski masih terikat kontrak hingga 2027 dengan gaji 10 juta per musim, minat Madrid tetap serius. Klub raksasa Spanyol itu bahkan disebut siap membayar hingga 100 juta atau menunggu hingga kontraknya habis. Menanggapi situasi ini, manajemen Arsenal langsung bergerak cepat. Negosiasi perpanjangan kontrak sedang diintensifkan dengan penawaran jangka panjang dan peningkatan fasilitas. Arteta dan Edu menganggap Saliba sebagai pilar tak tergantikan untuk masa depan tim. Menurut kamu, apakah Saliba sebaiknya bertahan dan jadi legenda di Arsenal? Atau tergoda tantangan baru di Madrid? Beri pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing,
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Anthony terbuka gabung Liga Arab Saudi, Manchester United pasang harga tinggi. Anthony dikabarkan terbuka untuk hijrah ke Liga Pro Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Agen sang pemain Junior Pedroso menyebut bahwa semua opsi sedang dipertimbangkan di tengah ketidakpastian masa depan winger asal Brasil itu. Setelah tampil impresif bersama Real Betis dengan mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 26 laga, Betis berminat mempermanenkan status Anthony. Namun Manchester United mematok harga tinggi yakni 32,5 juta untuk menghindari kerugian sesuai regulasi Profit and Sustainability Rules dalam kurung PSR. Nilai ini dinilai cukup tinggi oleh Betis. Meski begitu, Anthony tetap menarik perhatian klub-klub top seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, dan Atletico Madrid, serta dua raksasa Liga Arab Saudi yang siap menawarinya gaji besar. Kami sedang mendengarkan berbagai proyek. Dia terbuka pindah ke Arab Saudi. Semua kemungkinan masih terbuka, ujar Pedroso kepada Win-Win. Meski bersinar di Betis, performa Anthony di United belum memuaskan, baru 12 gol dan 5 assist dari 96 laga. Pelatih Ruben Amorim menegaskan Anthony dan pemain lain tak akan dijual murah. Menurutmu apakah Anthony sebaiknya pindah ke Arab Saudi atau masih punya kans bangkit di Eropa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Kepindahan Joao Felix Kans buat Chelsea untung total 2 rupiah triliun, dua Belanda bakal mudah direkrut.
Chelsea berpeluang meraih keuntungan fantastis hingga 2,8 triliun rupiah jika transfer Joao Felix ke Al Nassr resmi terjadi. Pemain asal Portugal itu nyaris menyelesaikan kepindahan permanennya setelah gagal bersinar di Stamford Bridge dan AC Milan. Joao Felix sempat disambut antusias saat kembali ke Chelsea, namun hanya tampil 20 kali di semua kompetisi dengan 9 kali sebagai starter dan hanya 3 di Premier League. Setelah dipinjamkan ke Milan di paruh kedua musim 2024/2025, performanya pun masih belum membaik. Kini Al Nassr datang dengan tawaran serius, paket transfer senilai 43,7 juta (sekitar 959 miliar rupiah). Rinciannya 26,2 juta (575 miliar rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebagai tambahan variabel. Angka ini membuat total penjualan Chelsea di musim panas ini tembus 130 juta (sekitar 2,8 triliun rupiah), menyusul hengkangnya beberapa pemain seperti Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, dan George Petrovic. Dengan pemasukan besar ini, akankah Chelsea lebih leluasa merekrut pemain incaran termasuk duo Belanda yang tengah dipantau? Bagaimana menurut kamu, apakah melepas Joao Felix adalah keputusan tepat? Dan siapa yang paling layak direkrut Chelsea selanjutnya? Yuk, tulis komentarmu. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Manchester City siap bajak Lucas Paqueta dengan harga miring. Manchester City kembali bergerak memburu Lucas Paqueta setelah gelandang West Ham ini resmi bebas dari tuduhan perjudian yang sebelumnya menghalangi transfernya musim lalu. Kini peluang bagi City untuk mendatangkan playmaker Brasil ini semakin terbuka lebar, apalagi dengan banderol yang dikabarkan turun drastis hanya sekitar 30,5 juta dari harga awal 80 juta. Paqueta dianggap solusi tepat untuk mengisi kekosongan lini tengah pasca kepergian Kevin De Bruyne. Dengan kemampuan teknis dan visi bermain brilian, Paqueta diyakini cocok dengan filosofi Pep Guardiola dan siap tampil maksimal di Etihad.
West Ham mulai bersiap tanpa Paqueta, sementara nama James Mchata muncul sebagai kandidat pengganti. Klub-klub Arab Saudi juga mengawasi, tapi transfer ke City tetap menjadi favorit. Menurut kamu, apakah City harus segera menuntaskan transfer ini? Apakah Paqueta bakal jadi bintang baru di Etihad? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.